Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dibuat berdasarkan tugas kelompok dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yakni Ibu Anissa Firanti, SPDSI, MPD. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 7 orang anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Baik, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Baik, sebelumnya, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem waralaba dan sistem multilevel marketing. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem waralaba. Apa sih sebenarnya sistem waralaba itu? Nah, teman-teman, kami mengumpulkan 3 sumber yang menjelaskan mengenai pengertian dari sistem waralaba. Pengertian dari sumber yang pertama yakni dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mengartikan waralaba yakni berupa hak istimewa yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain atau perseorangan untuk menjual produk yang sama di tempat tertentu, atau disebut dengan istilah franchising. Istilah waralaba merupakan gabungan dari kata wara yang berarti lebih dan laba yang berarti keuntungan. Baik, pengertian dari sumber yang kedua yakni dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengartikan waralaba adalah sebagai bentuk kerjasama antara pemilik merek, produk, dan sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional tersebut. Sedangkan pengertian waralaba dari sumber yang ketiga yakni dari pemerintah Indonesia yang mengartikan bahwa waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak lain dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Oke teman-teman, jadi setelah tadi belajar mengenai pengertian waralaba, sekarang kita akan menelusuri nih tentang elemen-elemen yang ada di dalam waralaba. Nah, apa aja sih? Nah, di dalam waralaba ini terdapat 2 macam elemen. Yang pertama ada franchisor dan yang kedua ada franchisee. Nah, apa aja sih franchisor dan franchisee itu? Nah, franchisor adalah seseorang atau badan usaha yang memiliki suatu merek yang akan diberikan haknya kepada pihak lain. Nah, pihak lain ini bisa berupa badan usaha atau bisa berupa perseorangan juga supaya dikembangkan. Seperti itu. Kemudian ada juga franchisee. Nah, yang kedua tadi franchisee ya. Franchisee itu yang menerima ataupun dikatakan sebagai pembeli yang menerima hak dan dia itu nanti yang akan mengembangkan sebagai bawahan, seperti itu. Jadi antara franchisor dan juga franchisee itu akan berkolaborasi. Oke, jadi kesimpulannya dari elemen-elemen ini, si franchisee nanti dia itu harus membantu mengembangkan, dalam artian kan tadi sudah disepakati di awal. Nah, bahwasanya mereka akan bekerja sama antara pemilik usaha dan juga yang berhak atau yang diberikan hak untuk mengembangkannya, seperti itu. Pada intinya itu si pemilik usaha itu dia itu akan mengembangkan usahanya dengan uangnya si franchisee. Nah, kemudian timbal baliknya seperti apa teman-teman? Nah, jadi timbal baliknya itu nanti si franchisee itu tinggal mengikuti atau tinggal mengembangkan saja. Dia tinggal mencari jaringan saja. Tidak perlu memikirkan konsep, memikirkan sistem dari penjualan itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kemudian mengenai biaya atau ongkos di dalam waralaba itu sendiri. Nah, jadi di dalam waralaba terdapat 2 macam ongkos. Yang pertama ada ongkos awal dan yang kedua ada ongkos royalti. Apa sih yang dimaksud dengan keduanya? Oke, kita bahas satu-satu ya.
Ongkos awal adalah ongkos yang digunakan sebagai bahan modal, kemudian diarahkan juga untuk pembuatan tempat usaha, diarahkan juga nanti untuk segala keperluan yang dibutuhkan ketika menjalankan kerjasama atau bisnis waralaba itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ongkos royalti. Nah, kalau ongkos royalti itu nanti datangnya dari si franchisee. Nah, masih ingat kan tadi franchisee itu apa? Franchisee adalah pembeli ataupun orang yang berhak atau diberi hak untuk membantu mengembangkan suatu bisnis waralaba, kayak gitu. Jadi nanti itu biasanya besarnya itu sekitar 5-15% dari penghasilan kotor yang diterima oleh pembeli atau pengembang atau seseorang yang diberikan hak untuk mengembangkan suatu bisnis waralaba, seperti itu. Oke, kemudian mengenai jenis-jenis waralaba. Nah, jenis-jenis waralaba itu ada waralaba luar negeri, ada waralaba dalam negeri. Nah, perbedaannya apa sih? Oke, kita bahas ya. Jadi, kalau waralaba luar negeri itu franchisernya dari luar, sedangkan franchisee-nya itu dari pihak kita. Contohnya itu ada banyak sih. Contohnya ada KFC, ada McDonald's, ada Pizza Hut, dan yang lain-lainnya. Jadi pada intinya waralaba luar negeri itu biasanya sih yang menyelenggarakan itu suatu perusahaan yang sudah memiliki produk dengan brand nama yang udah terkenal di dunia. Nah, seperti yang udah disebutkan oleh saya tadi ya. Oke, selanjutnya ada waralaba dalam negeri. Nah, waralaba dalam negeri berarti bukan berarti sebaliknya sih. Nah, sebetulnya itu masih cakupannya itu masih dalam satu negara gitu loh. Contohnya misal dari suatu perusahaan yang udah ternama juga, biasanya yang berani sih. Nah, itu membuka kayak lowongan untuk waralaba. Nah, dimana franchisernya dari pihak dalam negeri, kemudian franchisee-nya itu dari pihak kita. Nah, oke. Jadi kalau yang dari dalam negeri itu, dia itu recommended untuk orang ataupun ya sekelompok orang lah yang ingin melakukan investasi dalam awal-awal itulah, begitu. Nah, contohnya apa? Contohnya ada kebab Raffi, kemudian ada juga Esteller 77. Nah, ada apa lagi coba teman-teman bisa sebutin kalau teman-teman tahu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari sistem waralaba. Jadi sistem waralaba ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu menawarkan sebuah keuntungan di mana seseorang bisa memulai bisnis baru dengan cepat. Nah, hal ini karena bisnis baru ini dibangun berdasarkan merek dagang yang telah ada atau telah terbukti usahanya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu adanya manajemen finansial yang baik. Jadi di sini franchiser itu telah menentukan sistemnya dari awal terjadinya perjanjian, baik itu dengan pemasok, dengan pihak pemasaran. Jadi hal ini memudahkan franchise untuk melanjutkannya, seperti itu. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu adanya dukungan dari franchiser. Jadi di sini franchiser memberikan dukungan berupa pelatihan, yaitu mengenai bagaimana proses pemasaran, finansial, dan juga tips dalam berusaha. Nah, hal tersebut menjadi kelebihan tersendiri bagi sistem waralaba ini. Selain beberapa kelebihan yang telah saya sebutkan sebelumnya, sistem waralaba ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu tidak memberikan kebebasan penuh kepada franchise. Nah, hal ini karena franchise telah terikat perjanjian dengan franchiser, sehingga franchise harus mengikuti sistem dan juga metode yang telah dibuat oleh franchiser, seperti itu. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu sistem ini tidak menjamin kesuksesan atau keberhasilan. Nah, meskipun di sini telah membuka bisnis baru dengan merek terkenal, namun hal ini tidak akan menjamin keberhasilan atau kesuksesan seorang franchise apabila tidak diimbangi dengan ketekunan, kerja keras, kemudian kehati-hatian dalam memilih suatu usaha. Kekurangan yang berikutnya yaitu adanya ketergantungan dengan reputasi waralaba lain. Nah, hal ini terjadi apabila ada seorang franchise yang melakukan kesalahan sehingga membuat reputasi dari merek itu menjadi buruk. Nah, hal ini akan berdampak pada bisnis Anda yang mana menggunakan nama merek dagang yang sama. Berikutnya yaitu franchise harus bisa berkomunikasi dan menjalin kerjasama yang baik dalam hubungannya dengan franchiser.
kekurangan berikutnya yaitu tidak semua janji dari franchisor akan diterima oleh franchise seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu masih adanya ketidakamanan dari sistem waralaba. Nah, hal ini karena franchisor bisa saja memutuskan atau tidak memperbaharui kontrak. Nah, itulah beberapa kelebihan dan juga keuntungan dari sistem waralaba. Nah, kemudian apa saja sih perusahaan yang menerapkan sistem waralaba? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh perusahaan yang menggunakan sistem waralaba. Yaitu yang pertama ada perusahaan Coca-Cola. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah pada tahu ya, di mana-mana mungkin di seluruh dunia ini setiap negara memiliki produk minuman Coca-Cola. Yang kedua yaitu ada McDonald's. Nah itu beberapa saja dan masih banyak lagi contoh-contoh perusahaan lain yang menerapkan sistem waralaba ini. MLM atau multi-level marketing adalah salah satu sistem pemasaran yang memanfaatkan pelanggan sebagai suatu jaringan distribusi. Jika diambil dari asal katanya, multi memiliki arti banyak, level memiliki arti tingkatan, dan marketing memiliki pengertian pemasaran. Sehingga multi-level marketing adalah suatu sistem pemasaran yang berjenjang dan banyak. Anggota yang tergabung dalam MLM disebut sebagai distributor atau mitra niaga. Mitra niaga selanjutnya ikut mengajak orang lain untuk menjadi anggota, sehingga jaringan pelanggan atau pasar semakin besar dan luas. Keberhasilan mitra niaga mengajak dan menambah anggota akan meningkatkan omset perusahaan sehingga memberikan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan memberikan keuntungannya kepada mitra niaga dalam bentuk insentif berupa bonus. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis MLM. Nah, menurut Setiawan terdapat beberapa jenis MLM. Nah, apa aja sih teman-teman? Nah, jenis-jenis MLM diantaranya itu ada 3. Yang pertama ada sistem binary plan, kemudian yang kedua ada matrix, dan yang ketiga ada yang namanya breakaway. Well, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai sistem binary plan. Nah, di mana di antara ketiga ini, nah sistem inilah yang biasanya relatif cepat dalam pengembangannya seperti itu. Nah, dalam sistem binary plan ini yaitu mengembangkan pengembangan jaringan. Nah, dalam artian jaringannya itu hanya 2 leg saja, dalam artian 2 atasan saja, 2 pihak kayak gitu, pihak 1 dan pihak 2 kayak gitu. Untuk nanti dari masing-masing juga akan membuka 2 lagi, 2 sampai ke bawah dan seterusnya. Kemudian juga mengutamakan keseimbangan jaringan. Nah, jadi nanti ketika jaringannya itu semakin seimbang dan juga omsetnya semakin seimbang pula, maka semakin besar pula bonus atau keuntungan yang diterima kayak gitu. Kemudian di sistem binary plan ini dia itu menerapkan bonus sponsoring, dalam artian ketika kita sebagai anggota MLM melakukan sponsoring ke dalam forum misalkan dan banyak yang minat, nah semakin banyak yang minat, nah of course kita akan dapat juga ini yang namanya bonus sponsoring kayak gitu. Kemudian kalau dipikir-pikir sih sistem ini tuh bisa dikatakan sebagai memperjualbelikan orang, tapi secara halus ya teman-teman. Kemudian, nah ini yang menarik nih, yang terakhir yaitu di awal ketika kita itu bergabung sebagai anggota baru, kita itu dikasih bonus yang besar. Dalam artian tujuannya apa? Guna menarik perhatian supaya nanti semakin bertambah lah kayak gitu. Oke? Paham ya teman-teman? Nah, untuk yang kedua ada sistem matrix, yaitu beda dengan sistem yang sebelumnya tadi, di mana sistem binary plan itu hanya membuka 2 leg saja. Nah, sekarang kalau sistem matrix dia itu berkembang jaringannya 3 front line. Nah, jadi itu ada 3 pihak 1, 2, 3 kayak gitu, di mana masing-masing itu akan dipantau ya selama dalam kontrak kerja MLM seperti itu. Nah, kenapa sih yang ini tuh 3 front line? Nah, jadi ini tuh diarahkan guna mengakali sistem binary plan yang tadi dianggap sebagai money game. Nah, jadi kan itu tadi 2 orang, kemudian
pas awal itu dikasih bonus gede, nah untuk menarik perhatian, nah si Matrix ini dia itu digunakan untuk mengakali sistem binary plan biar nggak kelihatan amat lah kalau itu ada unsur money game kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada breakaway. Nah, breakaway itu apa sih teman-teman? Nah, breakaway ini kalau dibandingkan dengan dua sistem yang sebelumnya, secara jangkauan atau secara skala dia itu jaringannya yang paling luas. Oke, paling luas ya. Berarti lebih dari 2, lebih dari 3. Banyak, pokoknya banyak. Yang berani membuka jaringan itu banyak gitu. Tapi meskipun begitu, nah kan logikanya mungkin kalau dari kita itu semakin banyak jaringan akan semakin banyak keuntungan pula. Namun tetap saja ada kelemahan yang terselubung di belakangnya. Nah, kalau kelemahan dari sistem yang satu ini yaitu tentang breakaway itu adalah kita itu harus mandiri dalam artian karena banyak banget jaringannya, misal dari pihak 1, 2, 3, 4, 5. Nah kayak gitu kan semakin banyak, dalam artian semakin banyak kan pemantauan ke masing-masingnya kan otomatis kan nggak sedetail ketika suatu perusahaan MLM itu dia cuma punya jaringan 1 atau 2 seperti itu. Kalau misalkan banyak itu udah bisa dipastikan bahwa saya tidak akan sedetail itu dalam memantau. Kemudian, nah ada juga nih pernyataan tentang breakaway ini sendiri, yaitu bonus di awalnya itu kecil tetapi nantinya ya sama aja tetap mengikuti omsetnya, besar tidaknya seperti itu. Nah kalau dari sistem breakaway ini sendiri ya, jenis breakaway ini ya, nah di sini hanya mengandalkan iming-iming bonus perekrutan. Jadi mungkin nanti di perekrutannya itu besar bonusnya, terus nanti semakin kesini dikembalikan lagi kepada pihak 1, 2, 3 seperti itu. Nah dia itu nanti offsetnya bagus atau enggak, nah itu nanti yang akan menentukan nih seberapa banyak bonusnya, seberapa banyak gaji yang dia terima sebagai anggota MLM. Seperti itu teman-teman. Setelah tadi panjang kali lebar membahas tentang MLM, ada tentang jenis-jenisnya, ada pengertiannya dan lain-lain. Nah sekarang kita tiba nih, kita akan membahas mengenai sistem dari MLM itu sendiri. Nah sistem dari MLM itu seperti apa sih teman-teman? Jadi sistem MLM itu terdiri dari beberapa langkah nih teman-teman, dari awal sampai dengan tahap yang paling terakhir seperti itu. Nah untuk yang pertama ada yang namanya itu kita akan disponsori oleh distributor satu perusahaan MLM. Jadi bagaimana biar kita itu nanti jadi bergabung bersama mereka sebagai anggota baru, of course ya. Nah kemudian setelah disponsori kita akan kalau berminat lanjut, berarti kita akan lanjut ke tahap pendaftaran. Pendaftaran di sini biasanya itu disertai dengan pembayaran uang pangkal, juga akan dilakukan briefing mengenai seperti apa sih nanti sistem kerjanya dan apa aja yang perlu kita lakukan guna mendorong upaya kita sebagai anggota baru. Nah dan juga tentang hal-hal yang kita nggak boleh tahu nih, yang nggak boleh misalkan nggak boleh dilakukan kayak gitu. Akan dilakukan juga training dan juga akan dilakukan semacam sosialisasi bagaimana nanti untuk sistem kerja, sistem pembagian bonus dan yang lain-lainnya. Kemudian ketika kita sudah melakukan pendaftaran dari sebagai anggota baru, kemudian kita akan ya ada yang namanya menandatangani kontrak. Nah menandatangani kontrak itu nanti jadi kita itu sepakat bahwasanya kita itu akan mengikuti, akan mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan MLM tersebut. Jadi kita nggak boleh melanggar ya. Nah gitu. Oke teman-teman, setelah kita melakukan kontrak, kita akan sampai pada tahap yang namanya tahap penjualan produk. Nah di sini kita mulai kita terjun, kita mencari konsumen, kita meraup keuntungan sebanyak mungkin dan yang kita bisa seperti itu. Nah dari sini kita itu akan berusaha meyakinkan orang-orang biar beli nih produk kita. Ini bagus loh Bas, ini bagus loh Mbak. Nah kayak gitu. Intinya gimana caranya biar dapet konsumen kayak gitu. Kemudian pada tahap yang terakhir kita harus mengembangkan jaringan dalam artian memperluas jaringan. Nah kita kan udah dari awal kita juga bukan anggota, kemudian sebelum kita mendaftar. Nah sekarang tinggal giliran kita nih yang
menarik perhatian orang-orang supaya mau bergabung bersama perusahaan MLM kita, kayak gitu, seluas mungkin. Dan misalnya ketika kita dalam ini MLM ini, ketika kita humble, kita memperoleh banyak klien, dalam artian banyak konsumen seperti itu, nanti bonus yang kita terima sebagai anggota MLM juga tentunya semakin besar, kayak gitu teman-teman. Sistem LMM ini juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, adapun kelebihan dari sistem LMM ini yang pertama yaitu bisa mendatangkan passive income yang cukup menjanjikan sebagai tambahan gaji tetap yang diterima setiap bulan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu LMM ini akan memberikan pelatihan kepada distributornya untuk melatih soft skill berkomunikasi dengan downline-nya, sehingga nanti akan terbentuk jiwa personal selling yang kuat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memperluas relasi. Nah, di sini jelas ya, karena di dalam MLM ini ada sistem mengembangkan jaringan. Nah, dari situ nanti akan tercipta jaringan yang luas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari sistem LMM ini. Yang pertama yaitu distributor di sini bukan sebagai pengusaha, melainkan hanya sebuah pengikut saja. Nah, karena di sini distributor hanya sebagai pengikut saja, tentunya distributor tidak memiliki kendali banyak, tetapi mereka harus mengikuti sistem yang telah berlaku seperti itu. Kekurangan yang kedua yaitu sistem LMM ini akan mengganggu sektor real. Nah, hal ini terjadi apabila seseorang telah tergila-gila dengan adanya sistem LMM ini, maka hal tersebut dapat mengganggu sektor real. Kemudian kekurangan yang berikutnya yaitu sistem LMM ini membuat seseorang tidak mau memutar modalnya di sektor real. Kemudian yang terakhir yaitu uang nasabah yang berada di LMM ini tidak dijamin keamanannya oleh pemerintah. Nah, di sini dalam situasi terburuk apabila terjadi likuidasi, maka ada kemungkinan uang nasabah akan hangus dan tidak bisa dikembalikan seperti itu. Nah, itulah beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari sistem LMM. Kemudian, apa saja sih contoh perusahaan yang menggunakan sistem LMM ini? Yaitu diantaranya ada Shopee Martin, kemudian ada Oriflame, ada Tupperware. Nah, mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan nama-nama tersebut. Selain itu juga ada EcoSway, ada Kling, dan juga EcoWare, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Baik, tadi telah disampaikan mengenai pengertian dari sistem multilevel marketing, hal-hal apa saja yang terdapat dalam sistem multilevel marketing, dan juga contoh dalam bisnis multilevel marketing. Tadi juga sudah disampaikan penjelasan mengenai sistem waralaba, hal-hal apa saja yang terdapat dalam sistem waralaba, dan juga contoh dalam bisnis waralaba. Baik teman-teman, sebelum kita tutup presentasi dari kami membuka ruang diskusi untuk membahas mengenai materi yang sudah kami presentasikan. Jika terdapat pertanyaan atau masukan mengenai materi kami, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau kolom chat yang tersedia. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.